Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero Aurora. Hero yang sekali combo bisa membuat musuh mati. Oke, langsung saja ke dalam bulletnya sebagai berikut. Oke, untuk emblemnya sendiri untuk Aurora saya menggunakan emblem yang bertipe damage seperti ini. Pertama, saya ambil agility 3 untuk menambah movement speed, jadi kita dapat lebih cepat berlari, maju ataupun mundur. Kemudian observation kita tambahkan untuk magical penetration 6 poin. Dan untuk talent saya menggunakan magic worship karena damage aura cukup besar, jadi memenuhi syarat untuk menggunakan magic worship. Dan damage dari efek burn-nya sendiri juga cukup besar ya. Dan jika ditambah dengan combo yang ada dalam hero Aurora akan menjadi semakin maksimal lagi damage yang diterima oleh musuh. Kemudian untuk build-nya ya, build-nya sendiri saya menggunakan Demon Shoes untuk memenuhi kebutuhan mana dari Aurora. Kemudian fleeting time untuk melakukan ulti berkali-kali karena Aurora tergantung daripada combo yang memerlukan ulti juga. Yang ketiga adalah Lightning Tornado karena Aurora itu mempunyai dua skill yang mempunyai damage area sehingga dapat digabungkan dengan pasif dari Winter Tornado sendiri. Selanjutnya ada Clock of Destiny untuk ketahanan, tambahan mana, HP, dan juga untuk menambah persentase dari magic kita. Ini juga sangat penting dan dapat dikumpulkan lagi dengan Holy Crystal sehingga dapat meningkatkan persentase dari magic damage-nya. Dan yang terakhir adalah Blood Wing untuk ketahanan dan juga untuk menambah damage dari Aurora sendiri. Untuk jelasnya kita langsung ke dalam gamenya sebagai berikut. Oke, di sini kita sudah mendapatkan Aurora. Untuk emblemnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan emblem bertipe damage dengan magic worship sebagai talentnya. Untuk komposisi sebagai berikut. Kemudian untuk spell sendiri, kalau Aurora saya cenderung menggunakan flicker ya, karena memudahkan kita untuk maju dan mundur ketika melakukan war. Dan untuk build-nya saya menggunakan build seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita menuju dalam gamenya sebagai berikut. Oke, kita sudah masuk dalam gamenya. Untuk item pertama yang saya beli adalah item Mana Regen. Fungsinya apa? Agar kita bisa lebih banyak mem-spam skill di sini. Sekali lagi saya menggunakan build ini itu tidak harus menggunakan blue buff ya, jadi bebas. Seandainya dapat blue buff itu lebih baik, kalau enggak juga enggak apa-apa karena memang Aurora sendiri itu mempunyai penggunaan mana yang begitu banyak karena dia sangat bergantung dengan combo. Untuk skill-skillnya sendiri, pertama saya ambil adalah skill pertama dulu. Dia dapat melempar es dan damage-nya adalah area seperti ini. Cooldownnya sangat singkat, jadi dapat kita spam. Untuk pasifnya Aurora sendiri, jika kita bisa melakukan 4 kali skill, maka skill kelima kita akan memberikan efek membeku atau memberikan efek stun ya. Jadi seperti ini ya, saya menggunakan skill 2 kali, 3 kali, dan nanti ada yang keempat seperti ini. Nah, akan ada logo merah di sini, dan ketika kita menggunakan skill lagi entah ke musuh ataupun ke creep minion atau terserah, itu akan menjadikan musuh terkena stun dan membeku ya, seperti ini. Dan jika kita menggunakan skill pembekunya itu menggunakan skill 1, maka damage-nya yang terkena adalah area. Jika kita menggunakan skill pembekunya untuk skill kedua, maka damage-nya menjadi 1 orang. Kalau untuk ulti jadi area juga, jadi seperti itu. Namun untuk kombonya sendiri saya menggunakan combo seperti yang orang lain lakukan juga sama. Jadi yang pertama saya buang-buang ulti dulu sampai mengumpulkan stack menjadi 4 seperti ini. Kemudian saya gunakan skill 2 untuk mengunci musuh, ulti, kemudian skill 1 seperti itu ya kombonya ya. Jadi saya coba praktekkan skill 2, ulti, kemudian skill 1 seperti itu. Karena ini memang item saya belum jadi kombonya itu juga nggak begitu sakit. Tapi nanti kalau itemnya sudah jadi beberapa, itu musuh sekali combo langsung bisa mati seperti itu ya. Karena memang damage dari Aurora sendiri memang udah besar ya, dan damage-nya juga mempunyai area, jadi cocok untuk hero-hero yang masih ngumpul, yang masih rame-rame, terutama pas saat war. Kita gunakan combo kita bisa untuk meratakan musuh, minimal membuat musuh sekarat lah, seperti itu. Namun karena Aurora sendiri memang tergantung sama combo ya, jadi kalau kita sudah mengumpulkan 4 stack tuh rasanya sayang gitu kalau kita mengumpulkan stacknya hanya untuk farming.
Tapi situasional saja, saya juga nggak selalu menyimpan skill saya. Karena saya pakai, ya seperti ini kombonya, dum dum dum. Nah seperti itu, minimal musuh sekarat. Dan kalau main Aurora cocok lagi kalau kita mempunyai teman yang mempunyai skill CC seperti di sini Tigreal ya. Ketika dia ulti maka musuh dapat berkumpul dan bisa kita combo agar bisa rata sekaligus seperti itu. Nah sekarang kita sudah punya fleeting time, jadi kita bisa lebih memaksimalkan combo kita lagi. Jadi menurut saya ya penting dari pemain Aurora adalah item mana regen yaitu Demon Sus tadi dan juga fleeting time karena berguna untuk mempercepat munculnya ulti atau skill 3-nya. Karena sekali lagi Aurora tergantung dari combo seperti itu. Jadi kalau misalnya udah mulai ada fleeting time, kita bisa lebih ganas lagi untuk maju ataupun mundur. Dan ngomong-ngomong juga Aurora itu sudah mempunyai damage besar di awal, jadi dia nggak begitu banyak farming. Yang penting saya ikut 2 sekali combo, boom boom boom, nah musuh langsung sekarat seperti itu ya. Kalau mau damage-nya lebih bagus lagi, minimal kita harus punya Cloak of Destiny dan Lightning Tornado. Nah seperti itu ya, sekali combo musuh langsung mati seperti itu, boom, langsung mati ya. Tapi perlu diingat juga bahwa sekali lagi Aurora juga hero magi dan umumnya hero magi itu tipis, jadi jangan terlalu barbar seperti itu. Kita harus menjaga positioning kita karena beberapa hit aja Aurora sudah mati di sini. Dan di sini saya memang membeli item ROM itu situasional saja, jadi seperti item ROM ya untuk kalian yang belum tahu. Jadi item ROM dapat memberikan kita tambahan uang ketika kita berada di peringkat 5 dari tim. Jadi nggak harus kita harus support ataupun tank. Ketika kita menjadi tank atau support atau kita harus membeli item ROM, tapi jika uang kita memang sedikit atau kita susah farming, nggak masalah kita beli item ROM agar keuangan kita juga bisa lebih cepat naik lagi, jadi kita nggak ketinggalan duit. Dan memang ngomong-ngomong Aurora juga agak susah farming ya, kecuali kalau kalian memang nggak sayang dengan skill, kalian memang suka spam skill seperti itu, mungkin lebih gampang farmingnya. Namun di sini saya memang lebih siaga. Jadi ketika saya ada musuh rame-rame seperti ini, barulah saya menggunakan combo saya, boom, seperti itu ya. Barulah saya spam skill lagi. Jadi karena saya menggunakan metode siaga seperti ini, makanya mana saya nggak boros. Ataupun kalau kalian merasa menggunakan Demon Sus itu terlalu berlebihan, kalian bisa menggunakan item lain seperti sepatu penetration atau mungkin sepatu cooldown. Lebih ke situasional saja sih, atau dan gaya bermain kalian juga. Intinya gitu aja sih, kalau main Aurora gampang kok, tinggal kita spam aja skill, siap-siap aja ketika musuh udah dekat, kita combo, boom, langsung mati musuh. Dan tambahan juga positioning aja ya, udah gitu doang, gampang kok. Aurora juga itu ditakuti di Mobile Legends karena damage-nya juga besar, bisa menyerang tiba-tiba. Nah seperti ini ya, kita juga bisa berperan sebagai support, tapi lebih baik kita menjadi damager atau core dalam tim ya, hero carry ya. Dan langkah baiknya kita juga jangan solo ketika menggunakan Aurora, selalu ditemani dengan hero-hero lain, minimal bersama tank ataupun support, atau kita mendekat dengan hero carry kita juga nggak masalah. Yang penting jangan sendiri, karena kalau kita sendiri takutnya ya nanti kalau ada musuh ngegeng tahu-tahu nyerang mendadak, kita bakal langsung mati. Dan kalau udah di late game seperti ini, hidupnya juga akan lama, jadi sayang-sayanglah terhadap nyawa kalian ya. Dan di sini item saya juga lumayan jadi, Lightning Tornado udah jadi, mau menjadi Cloak of Destiny juga, damage udah lumayan gila tadi ya seperti yang kalian lihat ya. Apalagi kalau kalian sudah mempunyai full build, mau rame-rame mau tank sekali combo bisa langsung mati, jamin deh. Dan di tim ini untungnya juga mereka juga hebat-hebat ya, walaupun misalnya pemain solo dari fighternya juga mantap semua. Jadi saya tidak menghasilkan banyak kill di sini, tapi kontribusi saya juga cukup bagus karena saya mendapatkan assist yang banyak. Ini saya terlalu maju jadi saya bisa mati ya. Jadi untuk positioning memang penting bagi Aurora. Terlebih lagi kalau kalian bisa main hide and seek atau mungkin seperti Nata, diam-diam tahu-tahu combo itu lebih bagus lagi ya. Di sini mana saya memang agak kurang, tapi intinya bermain Aurora itu seperti itu ya, nggak sulit kok. Hanya perlu banyak berlatih saja dan kuasailah map-map atau kuasailah kemana biasanya orang itu akan masuk ke sini atau mungkin lewat sini, itu yang penting ya untuk bermain Aurora. Dan karena tim kita memang luar biasa permainannya, jadi tahu-tahu
udah menang aja di sini ya, walaupun nggak ada lot, udah rata ya. Di sini tim kita menang. Seperti itu aja video saya, dan di sini saya mendapatkan kemenangan walaupun saya nggak MVP ya, karena ternyata saya malah menjadi support di sini di game ini. Namun intinya pesan yang saya sampaikan semoga dapat sampai ke kalian ya, yaitu tutorial bermain Aurora. Di sini memang tim saya sangat bagus. Dan demikian tutorial Aurora dari saya, dan percayalah jika late game kalian menggunakan build saya, maka Aurora Anda akan menggila dan mempunyai damage yang luar biasa. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.